Bukan tanya, Tuhan apa yang bisa Tuhan kasih buat aku? Tapi Tuhan apa yang bisa aku kasih buat Tuhan? Yes. Halo Jemaat Tuhan, salam victory. Saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki kisah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kisah yang mengubah kehidupannya. Tidak ada orang yang langsung dilahirkan menjadi seorang warrior atau pejuang atau orang hebat. Pasti memulai semuanya itu dari bawah. Nah, untuk itu kita di dalam segmen ini mau mengulik, mau membongkar kisah-kisah hidup orang, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ceritanya bagaimana Koko itu terus kemudian sampai di dalam posisi seorang youth pastor yang membawahi puluhan ribu anak-anak muda. Amin. Thank you waktunya. Sebenarnya kalau hebat masih sangat jauh, bro. Saya masih belajar. Tapi kalau sedikit cerita bagaimana awal bertobat, saya jujur udah dari SMP kali ya beragama Kristen. Oke. Udah dari SMP beragama Kristen, mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, tapi yang mungkin karena salah pergaulan membuat saya tidak bertahan lama. Saya sempat takut dengan kekristenan waktu itu karena teman-teman gereja saya waktu itu sangat menakutkan. Sebentar, menakutkannya ini kenapa? Apa monster begini. atau bagaimana? Nggak begini, jadi waktu itu tim remaja yang ada itu saking ekstrimnya bergereja, mereka sampai membuat larangan-larangan. Nggak boleh ke bioskop, nggak boleh ke mall, nggak boleh dengerin lagu dunia, nggak boleh dengerin musik-musik lainnya. Sorry, Bu. Kalau nggak boleh dengerin lagu dunia, berarti yang didengarkan lagu antariksa. Katanya menurut mereka, karena waktu itu memang zamannya kaset. Masih ingat ya bro ya, kaset ya bro ya? Nah, kaset itu ada pitanya. Ada beberapa lagu rock yang dibalik pitanya direkam dengan penyembahan berhala. Oke. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Betul. Saya sampai merasa waktu itu, waduh, masa mudaku terenggut ini. Nggak boleh bioskop, nggak boleh pacaran, nggak boleh ke mall, nggak boleh apa-ngapain, cuma boleh ke gereja dan penyembahan. Tapi karena saking aku jauhnya menghindar, akhirnya bukan justru aku yang bertobat jadi lebih baik, malah murtad. Terlalu jauh berarti menghindar. Terlalu jauh. Oke. Terlalu jauh, akhirnya aku menghilang dari kekristenan, ke gereja juga hampir nggak pernah. Sampai suatu saat di tahun 2010 ada satu quote yang luar biasa, berkat sejati adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan membawa kita mendekat ke Tuhan. Saya berpikir dulu berkat itu kan promosi, Duit dapat ya, identik banyak orang uang, duit ya. breakthrough, kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi saat itu yang saya alami justru sebaliknya. Di saat-saat saya justru hidupnya tidak karuan, jujur. Ini semoga istri saya juga nggak lihat. Saya mengawali pernikahan. Tolong tutup matanya. Saya mengawali pernikahan nggak bersama dengan Tuhan. Dan benar katanya orang-orang bahwa pernikahan itu honeymoon. Honeymoon itu 1 bulan. 1 bulan pertama sangat indah. Tapi saya baru merasakan ternyata dalam pernikahan itu ada banyak hal yang tidak seperti saya bayangkan. Jujur 2 tahun pertama mungkin seperti neraka. Dan waktu itu karena saking saya tidak bertuhannya, saya cuma berprinsip begini sama istri, lu jual gua beli. Kamu tidak perhatian, kamu tidak melayani, ya aku cari, gitu kan. Jadi kacau lah, hidup kacau. Bahkan setelah menikah 2 tahun pun hidupku masih dalam kondisi yang berantakan. Sampai suatu saat, anak laki masih berumur 2 tahun waktu itu sempat batuk pilek. Tak bawa ke dokter. Begitu sampai di dokter, dokter langsung tanya, kenapa matanya kok bengkak? Diperiksa. Singkat cerita, kita periksa total, ternyata anak saya mengalami yang namanya nephrotic syndrome. Apa itu nephrotic syndrome? Ginjalnya bocor, gampangnya seperti itu. Jadi semua protein yang masuk dalam tubuh
terbuang keluar. Padahal protein itu fungsinya untuk antibodi tubuh. Dan kalau ini tidak dibetulkan, tidak dibenarkan, anak ini akan mengalami gagal ginjal. Jadi bayangin bro, punya anak 2 tahun, yang lucu-lucunya kayak bapaknya gitu kan. Tiba-tiba seperti habis tinju. Jadi mata bengkak, perut bengkak, sampai kelihatan urat-uratnya, tangan bengkak, kaki bengkak, semuanya bengkak. Akhirnya kita cari second opinion, kita pergi ke luar waktu itu, ke Singapura. Sampai di Singapura diperiksa total dan ternyata benar anak saya kehabisan yang namanya albumin. Proteinnya cuma tinggal 8 poin dari seharusnya 38 poin. Tapi sebelum saya berangkat ke Singapura, dalam anugerah Tuhan, kami sekeluarga dipertemukan dengan seorang senior pastor dari gereja Victory, yang waktu itu belum gereja Victory, yaitu dengan Pastor Herman Santoso. Gembala kita lah. Gembala kita. Oke. Tapi kan banyak yang nggak tahu. Bro. Oh, oke. Ayo kasih tahu. Terus habis gitu kami didoakan, kami dibimbing. Dan saat itu jujur sebelum anak saya berangkat ke Singapura, saya ditegur. Nah, ini menarik. Ini menarik. Banyak orang Kristen yang nggak suka ditegur. Padahal menurut saya pribadi justru segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berarti ada yang perlu dikoreksi. Betul. Nah, dikoreksi itu ya melalui teguran. Karena yang bisa tahu kesalahan kita kan orang lain. Betul, betul. Ya, iya kan? Nah, jadi banyak orang Kristen menurutku sekarang ini kalau sekarang mudah tersinggung. Nah, jadi ini ternyata ditegur pada waktu itu. Ditegur, tapi memang mungkin Tuhan tahu kapasitasku. Beberapa kali sudah ditegur dan tidak diindahkan gitu kan. Oh ya, kelihatan kok, Bro. Makasih. Makanya sampailah pada satu titik di mana teguran itu tidak bisa dihindari. Teguran ini berhubungan dengan keselamatan anakku. Oke. Sebuah teguran yang sangat-sangat keras buat aku. Waktu itu melihat anak satu-satunya umur 2 tahun dan di dalam kondisi yang bahkan dokter-dokter nggak tahu ini harus diapakan. Yes. Singkat cerita, sebelum keberangkatan itu kami sempat didoakan, aku dan istri didoakan, kami dipulihkan dulu, akhirnya sama-sama mengaku dosa, meskipun itu nggak mudah buat kami, buat aku khususnya, untuk mengakui di hadapan istri apa yang aku lakukan. Dan akhirnya kami sudah didoakan dan dipulihkan, hubungan kami dipulihkan, tapi toh akibat dari sebuah perbuatan di mana untuk membawa aku berbalik kepada Tuhan, itu aku harus lewati. Anakku tak bawa ke Singapura. Sampai di Singapura diperiksa dan dokter ngomong anak ini kena virus. Virusnya tidak tahu dari mana, tidak tahu bagaimana masuknya, dan belum ada obatnya. Tahun berapa itu? Berapa tahun? 2010. 2010. 2011 itu kita berangkat. Singkat cerita, anak ini harus dikarantina. Belum ada corona waktu itu, tapi kita sudah mengalami karantina karena anak ini hidup tanpa antibodi. Dia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Kami karantina mandiri, dokternya cuma ngomong begini, Pak, Bu, keajaiban anak ini saya beri obat steroid. Karena cuma ini satu-satunya yang memungkinkan menolong. Kalau 3 hari dari positif, dari bocor, bisa menjadi negatif, dalam waktu 3 hari itu mujizat Tuhan. Hampir tidak pernah terjadi. Oh, ini ternyata sudah mengalami perbaikan atau seperti apa? Belum. Belum. Negatif 4. Jadi bocor maksimal ini. Semua albumin terbuang keluar lewat urin. Oke. Dokternya ngomong 2 minggu normal, kemungkinan bergerak, kemungkinan berangsur menjadi negatif. Atau kalau sampai 1 bulan anak ini tidak mengalami perubahan apapun, nggak ada jalan lain. ICU, perawatan intensif dan harus dilakukan operasi besar Di Singapura. di Singapura untuk anak usia 2 tahun. Jadi setiap malam itu yang
kita pikirkan itu cuma nangisin anak ini. Dimana anak umur 2 tahun sakit, kena virus dan tidak tahu dari mana dan nggak ada obatnya. Akhirnya sampai satu di luar, di balkon apartemen, waktu itu kita sewa apartemen, saya benar-benar seperti diingatkan sama Tuhan. Kamu nggak akan pernah mengerti seberapa baiknya Tuhan sampai kamu mengalami atau dipaksa untuk percaya hanya kebaikan Tuhan yang bisa tolong kamu. Kami cuma lakukan yang terbaik. Setiap hari kami cuma nangis berdoa karena kami nggak bisa apapun, bahkan dokter pun nggak bisa apapun. Kemudian diberikan steroid 1 hari, 2 hari, 3 hari masih terus negatif, masih terus positif. Kami mulai sanksi, saya sama istri mulai sanksi, non ya apa ya, ini kita mau berapa lama di Singapura, biayanya sangat besar. Dan yang aneh, ketika hari keempat, pagi-pagi selalu dites urin, kami dibawain kapsul seperti kertas gitu untuk tes urin. Dan tes urin hari itu dari positif 4 menjadi positif 3. Saya langsung teriak-teriak sama istri, karena 3 hari mujizat, bro. Ini hari keempat bergerak. Kami datang ke dokter, kami tunjukkan hasilnya ke dokter, dokternya nggak percaya. Karena ini jarang terjadi. Hari keempat udah menjadi berkurang, itu jarang terjadi. Ada progresnya lah. Ada progresnya. Nggak tinju kan dokternya? Iya, nggak terima dia. Periksa lagi. Dia yang mau celupin alatnya untuk dia periksa. Dia periksa dan, loh iya ya, positif 3. Di saat itu dia ngomong, it's God's miracle. Ini mujizat Tuhan. Wow. Dan jujur, sejak hari itu bertobatlah seorang nenes yang hidupnya semrawut di lalu, karena memang justru awalnya memang jujur tak akui takut terjadi sesuatu sama anak. Tapi benerlah, orang ngomong berkat sejati adalah segala sesuatu yang terjadi yang membawa kita mendekat kepada Tuhan. Dan justru lewat sakitnya anakku, bukan lewat menang undian, bukan menang dapat mobil gratis, dapat promosi, enggak. Dari anak sakit. Saat itulah aku mengalami Tuhan. Seperti itu, bro, awalnya. Wow. Menarik ya. Kadang-kadang ini memang orang banyak tidak mengerti. Orang-orang ini bertanya, Tuhan ini kok aneh kan, bikin satu peraturan. Bapak yang berbuat salah, Tuhan menuntut itu kepada anak cucu, kan ada di perjanjian lama seperti itu ya. Ternyata kalau dari ceritamu ini kalau dihubungkan, berarti ketakutan seseorang pada waktu dia melakukan sesuatu yang jahat, ditakut-takuti neraka itu kadang orang nggak takut. Karena itu pengaruh untuk pribadi. Ditakuti ini nggak takut, tapi begitu menyentuh keturunan. Betul. Karena kadang-kadang banyak orang itu lebih sayang kepada anaknya daripada sayang kepada dirinya sendiri. Dia merasa, aku rusak nggak apa-apa. Yang penting kalau anak nggak boleh. Iya. Dulu dia merokok, dan mungkin sampai saat ini masih merokok. Tapi begitu lihat anaknya merokok, kadang nggak terima. Iya. Jangan merokok, nanti kayak aku, kan gitu ya. Ternyata memang segala sesuatu. Betul, bro. Jadi ketika kita punya anak, apalagi anak itu masih di usia seperti itu, sayangnya kita itu seakan-akan kita ini menyadari, aku ini nggak pengen sesuatu yang buruk terjadi sama anakku. Wow. Apalagi sampai gara-gara perbuatanku, aku mengorbankan anak-anak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Akhirnya ya kami bertobat sekeluarga. Oke. Nah ini kan fase pertobatan. Iya. Fase pertobatan, kemudian itu berarti kan tahun 2011 kurang lebih ya. 2011. Nah kemudian progres setelah itu apa yang dilakukan kok sehingga dari seorang nenek yang baru bertobat ini menjadi seorang pastor. Nah ini di dalam kurun waktu yang cukup singkat kalau menurut saya nih ya. Cukup singkat loh. Perjalanannya tentu nggak mudah, sekalipun dibimbing oleh Pastor Herman Santoso selaku papi rohani kita, tapi ada bagian-bagian yang memang harus kita lakukan. Dan bagaimana caranya, saya percaya itu bukan nenes, itu anugerah Tuhan. Ketika aku bisa punya kayak kerinduan, bagaimana sih aku nih bisa membalas kebaikan Tuhan. Progres itu
dijalani dengan sebuah kerinduan. Gimana jelasinnya ya bro ya? Jadi aku tiba-tiba belajar mendisiplin diri, baca firman, dengar firman. Dan kalau banyak orang datang ke gereja mungkin cuma manas-manasin bangku gereja, terus tidak merenungkan apapun. Aku belajar, ya memang sebuah contoh dari Papi Herman. Aku akhirnya belajar nyatet. Karena ketika kita nyatet firman, kita ketik di handphone poin-poin firman, kita tuh tidak sempat ngejudge pembicara. Kan ada banyak kita tuh, pembicaranya kok gini, pembicaranya ngomongnya kok kurang mutu, kurang Kenapa? Karena dia nggak fokus, dia nggak konsen, dia bingung cari-cari kesalahan. Waktu itu aku nggak pengen cari kesalahan, tapi aku pengen pasti ada sesuatu yang bisa diajarkan. Dan aku catat, aku merenungkan, aku baca, aku firman. Karena aku percaya hal-hal buruk di kepala itu cuma satu yang bisa membersihkan, firman Tuhan. Nggak ada lainnya. Dan kalau bisa menjadi sampai dipercaya youth pastor, jujur ini anugerah. Aku cukup lama bergumul dengan panggilan itu, kepingin lari, kepingin nolak karena aku merasa that's not my calling. Tapi setelah diteguhkan oleh beberapa hamba Tuhan, beberapa nabi Tuhan, dan ada satu orang hamba Tuhan yang memang bahkan dia sudah menubuatkan sebelum ada gereja Victory, bahwa kamu akan dipakai untuk memimpin anak muda. Kamu akan dipakai untuk memberitakan firman. Waktu itu saya aminnya banter. Karena belum ada panggilan. Aminnya banter. Begitu dipanggil beneran, teriaknya yang banter. Pengen lari. Takut bro, tapi hati-hati kayak Yunus. Tapi aku percaya lewat panggilan ini ada satu maksud rencana Tuhan. Meskipun gak mudah, aku melewatinya jujur cukup luar biasa. Tantangan terbesar dalam arti begini, menyandang tanggung jawab sebagai seorang pastor yang bertanggung jawab loh, bukan hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan. Domba-domba yang dititipkan kepada Konenes, anak-anak muda. Apa tantangan yang paling membuat Konenes itu sebetulnya bukan takut bahasanya ya, tapi apa ya? Ya karena itu adalah suatu tanggung jawab. Konenes ini khawatir, ya gimana ya? Bukan itu juga bahasanya. Apa ya namanya ya? Ya yang paling paling Konenes jaga sebagai seorang youth pastor. Sebagai seorang youth pastor, kadang-kadang ketika memimpin anak-anak muda ini, kadang-kadang tersenyum sendiri, bro. Sampai akhirnya aku menyadari gitu loh. Oh Tuhan, kenapa aku dipanggil sama Tuhan dan diizinkan yang lalu-lalu itu mengalami kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, kenakalan sebelum menikah, bahkan setelah menikah. Karena ternyata itulah yang dihadapi anak-anak sekarang. Jadi bagaimana aku bisa memberikan contoh ke mereka, memberikan solusi, kenapa aku bukan teori. Aku ngalamin kayak kalian, aku nakal kayak kalian, aku brutal kayak kalian, aku tidak setia dan lain sebagainya. Menarik. Aku selalu percaya seperti itu. Aku sih, kalau aku dibilang ya, dapat nasihat dari orang yang hidupnya kenceng dan lurus, aku malah nggak masuk. Tetapi kalau aku yakin orang itu pernah melalui fase-fase hidupku dan dia lolos dan dia berhasil, aku percaya sama dia. Makanya kalau orang yang terus kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa menikah harus begini, menikah harus ini, sementara dia sendiri belum menikah, wah itu nggak percaya sama sekali. Iya. Gitu. Ya memang secara teori sebenarnya sudah ada panduan-panduan dari orang-orang yang sudah mengalami, jujur. Tapi memang ketika kita tidak mendengar langsung dari pelaku gitu kan. Iya. Itu kayaknya kurang mancep gitu loh. Makanya menurutku ya, satu-satunya keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Yes. Bagaimana yang lain bisa membawa kita ke surga kalau mereka sendiri belum pernah ke surga? Hanya Kristus yang dari surga datang ke bumi. Betul. Terus. Tanggung jawab yang paling berat buat aku adalah menyadari bahwa youth pastor itu bukan
posisi, bukan title, tapi tanggung jawab. Yes. Bagaimana aku bisa hidup tidak munafik? Artinya ketika aku mengajarkan sesuatu kepada mereka, aku pernah melaluinya dan aku bisa melakukannya. Bukan cuma aku memberikan teori kepada mereka, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Tapi aku tidak melakukannya. Dan aku masih terikat dengan hal-hal seperti itu. Itu jujur yang paling berat. Memang aku masih jauh dari sempurna, tapi aku belajar terus. Ketika mereka cerita masalahnya nih, Bu. Kadang-kadang menghadapi anak-anak youth ini luar biasa, Bu. Jam 10 malam telepon, mendengarkan curhat mereka, bisa menutup telepon itu jam 2 pagi. Loh. Padahal kalau sekarang sama istri kayaknya nggak pernah begitu ya. Lah. Walaupun terpisah misalnya lagi dinas keluar kota. Untungnya istriku luar biasa pengertian setelah bertengkar beberapa kali. Karena ada banyak waktu-waktu yang tersita memang. Kualat ini jemaatnya yang bikin pastornya bertengkar. Jadi aku dengerin mereka. Kadang-kadang dengan mendengarkan mereka, aku justru belajar lagi. Mengingatkan aku hal-hal yang harus aku rubah dari hidupku. Jadi ketika kita mendengar, belajar memberi solusi kepada mereka, di saat yang sama, itu juga memberikan solusi untuk masalah kehidupanku. Yes. Dan itu sangat memberkati aku. Tanggung jawabnya, bro, yang paling berat. Tapi sekali lagi, aku belajar merubah pola pikir. Ketika kita berpikir bahwa tanggung jawab itu sangat berat, maka kita akan melaluinya dengan berat hati. Aku sekarang ini belajar enjoy. Bahwa apa yang Tuhan izinkan, dipercayakan dalam hidupku itu anugerah. Siapa nenes gitu loh. Anak yang gak karu-karuan, gak belajar teologi juga. Tapi diizinkan Tuhan, dipercaya Tuhan, itu buat aku anugerah banget. Yes. Iya. Cita-citanya Cornelius ini gimana? Kedepannya seperti apa? Apa sih harapan yang belum kesampaian sih? Sebagai seorang pastor ini yang cita-cita apa yang belum kesampaian ini? Jadi gini, tahun 2019 ke 2020 ini tahun yang luar biasa buat aku. Mungkin jadi tahun yang tidak terlupakan. Aku diajarkan untuk melihat Tuhan, memahami Tuhan dari perspektif yang berbeda. Banyak orang, termasuk aku dulunya, ketika datang ke gereja, berdoa, kita menyembah, kita memuji, kita ini punya satu motivasi yang seringkali tidak disadari tapi keliru. Apa itu? Kita ini terlalu fokus dengan yang namanya mujizat. Kita fokus mujizat itu apa buat kita, pengertian kita sebagai manusia. Mujizat itu berkat, uang, kesembuhan, pertolongan, main tengkang-tengking sana sini. Kehilangan 2 papa di tahun 2020 itu jujur sangat-sangat berat buat kami, bro. Buat aku khususnya, ketika orang lain cerita, sharing, kesaksian yang luar biasa, doakan orang sembuh orangnya, doakan orang sembuh orangnya, doakan orang sembuh orangnya. Nah, jadi pertanyaan buat aku, kenapa aku doakan gak sembuh malah mati gitu loh. Tapi justru di saat-saat seperti ini, aku seperti diingatkan Tuhan. Apakah orang-orang yang didoakan dan mengalami kesembuhan gak mati lagi? Bukankah hidup dan mati adalah kedaulatannya Tuhan? Wow. Di saat tampaknya sepertinya Tuhan tidak dengar doa kami sekeluarga. Kenapa papa dibawa pulang Tuhan? Kenapa papa mertua juga dibawa pulang Tuhan? Seakan-akan Tuhan, di manakah mujizatmu? Dalam perenungan tentang di manakah mujizatmu, saya seakan-akan seperti mendapat satu pewahyuan buat saya pribadi. Diberi contoh oleh Tuhan Yesus sendiri. Di kitab Matius dikatakan,
Tuhan ngomong sama Bapaknya di sorga karena sebuah ketakutan. Dan dia juga berharap mujizat untuk dirinya. Dibebaskan dari salib. Dia datang kepada Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Dia punya iman yang besar itu, bro. Tuhan tahu siapa Bapaknya di sorga. Dia yakin Bapaknya bisa buat mujizat. Tapi di saat yang bersamaan, Tuhan punya iman yang benar. Dia ngomong, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Firman ini sederhana tapi itu menempel aku sekali. Siapakah kamu sehingga kamu memaksa Bapak lakukan apa yang kamu mau? Bukankah Tuhan itu jauh lebih tahu yang terbaik buat kamu? Jujur hari ini aku mungkin belum mengerti mengapa semuanya ini diizinkan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan, aku diajari Tuhan, almarhum Pastor Bigman Sirait pernah ngomong begini, iman yang besar itu mampu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu mampu tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun gunung tidak pindah. Akhirnya, aku kayak mendapat sebuah rema, bro, bahwa kekristenan bukan tentang minta kepada Tuhan apa yang kita mau. Doa, penyembahan, pujian, itu bukan untuk memaksa Tuhan lakukan yang kita mau. Tapi doa, pujian, penyembahan, apapun hal yang kita kerjakan, itu justru untuk memaksa kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Wow. Big amen. Itu yang aku dapatkan lewat pengalaman-pengalaman hidup ini. Jadi, oh iya, Tuhan sudah kasih nyawanya buat kita. Kenapa kita nih masih sekarang sibuk dengan minta-minta sama Tuhan lainnya, seakan-akan Tuhan belum kasih yang terbaik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan menambahkan segala sesuatunya. Kenapa kita nggak fokus kepada satu hal dulu, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini yang justru menjadi bebanku, beban di hati saat ini untuk adik-adik youth dan untuk teman-teman pelayanan. Mari kita kembali kepada cinta mula-mula, bro. Kita sudah terlalu lama menjadikan Tuhan itu alat untuk memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Berapa banyak dari kita yang ketika mengalami persoalan kita tanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan dalam hidup? Kasus corona ini juga sebenarnya kan menyadarkan kita tuh, bro. Kita nggak bisa bergantung sama uang, kekayaan, koneksi, pekerjaan, apapun. Seakan-akan Tuhan lagi bilang, nak, ayo kembali. Tujuanmu diciptakan adalah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita sibuk minta-minta sama Tuhan, memaksa Tuhan, aku klaim ini, aku klaim ini, aku klaim ini, aku klaim ini. Bukan saya anti berkat, bukan. Tapi mari saya mau ngajak semua orang Kristen untuk kembali ke cinta mula-mula. Soalnya gini, bro, kalau kita memfokuskan goal, tujuan hidup kekristenan, kita datang ke gereja, kita pujian, kita penyembahan, kita berdoa, goalnya adalah berkat atau mujizat. Percayalah, ada pada satu titik kita akan kecewa. Ketika apa yang tak doakan tidak dijawab, malah justru yang terjadi sebaliknya. Akhirnya mulai bertanya-tanya, apakah benar ada Tuhan? Padahal berkat, pertolongan, breakthrough, mujizat, kesembuhan, uang yang besar, itu stepping stone, bro. Itu batu loncatan kita mendekat kepada Tuhan, bukan tujuan. Yes. Lah masalahnya ada banyak, termasuk saya, itu menjadikan itu justru tujuan. Ketika apa yang kita tidak mau, tidak kita dapatkan, yang kita mau nggak kita dapatkan, kita kecewa sama Tuhan. Bayangin hatinya Tuhan. Dia sudah kasih hidupnya, dia tanggung dosa, dia disalibkan, dia dicambuk, dia berdarah semuanya, dia hancur untuk kita.
Dan kita fokusnya sama dia. Tuhan, kalau Engkau Tuhan, berkati. Kalau Engkau Tuhan, sembuhkan. Kalau Engkau Tuhan, tolong. Seakan-akan kita bisa ngatur Tuhan. Kenapa enggak kita mulai berpikir bahwa apa yang kita bisa lakukan Wow. supaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Yes. Kita nih balas. Nggak mungkinlah kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Nyawa, keselamatan, nggak bisa. Tapi paling tidak kita bukan menuntut, tapi kita memberi. Itu juga yang diajarkan sama Papi Herman di gereja. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Betul. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, kalau anak-anak kan cuma minta, bro. Betul. Nah, itu tadi yang membedakan ketika kita ini masih menjadi Kristen yang anak-anak, kita ini cuma minta. Pak minta ini, Pak minta ini, Pak minta ini, Pak minta ini, Pak minta ini. Oh, jauh. Tapi Kristen yang seperti itu masih jauh. iya, tapi ketika kita beranjak mulai dewasa, bukan sempurna ya, bro, ya, dewasa, kita mulai menyadari bahwa kayak kita lah. Sekarang kalau kita mau pergi, masa sih papa nyetirin mobil? Kan enggak. Pak, tak setirkan. Papa mau makan apa? Tak gojekin. Tak grabin. Papa butuh apa? Tak belikan. Lah, hati yang menjadi pribadi yang lebih dewasa inilah yang kita perlukan. Jadi bagaimana akhirnya kita nih bukan tanya, Tuhan apa yang bisa Tuhan kasih buat aku? Tapi Tuhan apa yang bisa aku kasih buat Tuhan? Yes. Itu yang aku dapatkan, bro. Justru lewat pengalaman-pengalaman pahit. Papa mertua dipanggil Tuhan. Keadaan bergejolak seperti ini. Persoalan tidak kunjung berakhir. Malah justru disitulah aku mengalami pengenalan lebih lagi pada Tuhan. Oh, minta tolong kita berdoa untuk para jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Karena aku selalu percaya bahwa apabila kita saling mendoakan, malah kadang luka kita sembuh, luka mereka sembuh, kita sama-sama dikuatkan. Yuk, mari jemaat Tuhan yang mau didoakan, siapkan hati. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang saat ini. Hamba bersyukur buat setiap kesempatan untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup hamba, untuk menyaksikan kuasa mujizat yang sebenarnya yang mengubahkan hati hamba, supaya lewat hidupku aku boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Aku bersyukur untuk kesempatan melayani, karena aku tahu itu semua anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan, saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang menyaksikan kesaksian ini, untuk setiap orang di luar sana yang sedang mengalami persoalan, permasalahan, untuk setiap mereka yang sedang mengalami beban berat, untuk setiap mereka yang sedang menanti-nantikan jawaban doa yang belum kunjung datang dalam kehidupan mereka. Aku mohon Tuhan, jumpai mereka. Karena kami tahu tidak semua masalah, persoalan itu datangnya dari iblis. Tapi seringkali justru itu berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua, untuk membawa kami kembali kepada Tuhan, untuk membawa kami kembali pada cinta mula-mula, untuk membawa kami kembali sadar tujuan Tuhan menciptakan kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, jamah mereka, jumpai mereka dimanapun mereka berada. Biar ada pemulihan hati mereka. Biar mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan seperti yang Kau berikan pada dalam hidup kami sekeluarga. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberikan pemahaman, pengertian kami mengenai pribadi Tuhan yang sebenarnya. Sehingga setiap anak-anak-Mu di luar sana yang mengalami persoalan, boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mereka mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati mereka, sadarkan setiap mereka, kuasa Roh Kudus-Mu penuh menjamah kehidupan mereka, menyadarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Apapun yang keluar dari Tuhan, itu pasti kasih. Biar Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, dan hamba rindu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu di luar sana berbalik hati, bertobat,
punya kerinduan, haus dan lapar akan Tuhan kembali. Karena kami tahu waktunya sudah dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. Biar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang kami punya, Tuhan. Kami tapi melakukan segala sesuatu yang kami beraktivitas, kami bekerja, kami beribadah, kami berkeluarga, kami mengasihi. Kami lakukan segala sesuatunya dengan penuh cinta dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya akan ada banyak terjadi revival di luar sana. Lewat kesulitan, pergumulan, badai, akan ada mujizat Tuhan semakin dahsyat dinyatakan. Akan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan ini. Kami bersyukur dan kami lepaskan sukacita dan damai sejahtera Shalom atas Surabaya dan Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Salam Victory. Victory.